Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Anggara Febriawan dari SD Negeri 23 Banten, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Pada video ini, saya akan berbagi praktik baik yang telah saya lakukan bersama murid-murid saya di kelas 4 tahun ajaran 2023-2024. Saya memulai praktik baik ini dengan menciptakan suasana yang menyenangkan dan kedekatan yang hangat bersama murid melalui pembiasaan-pembiasaan yang positif di pagi hari sebelum memasuki kelas. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah mampu mendeskripsikan proses fotosintesis dan mengaitkan pentingnya proses fotosintesis tersebut bagi makhluk hidup melalui pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum memulai pembelajaran, saya memimpin murid dalam menyusun keyakinan kelas. Hal ini dimaksudkan untuk memfasilitasi keinginan dan harapan murid ketika melaksanakan proses pembelajaran. Selain itu, untuk menemukan komitmen bersama antar murid dan guru selama proses pembelajaran berlangsung. Keyakinan kelas 4 adalah buang sampah harus di tempatnya, masuk tepat waktu, disiplin, memperhatikan guru sedang mengajar. Pada pertemuan sebelumnya, saya telah lebih dulu melakukan asesmen diagnostik, baik kognitif maupun non-kognitif. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data kebutuhan pola belajar murid yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Pada asesmen diagnostik kognitif, saya memberikan soalan tentang materi yang telah diperoleh oleh murid pada semester dan kelas sebelumnya untuk mengetahui pemahaman awal murid terhadap materi pembelajaran. Dan berdasarkan hasil asesmen diagnostik kognitif tadi, maka diperoleh data bahwa dari 21 murid, terdapat 4 murid yang paham secara utuh, 10 murid paham sebagian, dan 7 murid tidak paham. Pada asesmen diagnostik non-kognitif, diperoleh data bahwa ada 9 murid bergaya belajar visual, 7 murid bergaya belajar auditori, dan sisanya 5 murid bergaya belajar kinestetik. Berdasarkan hasil perolehan data asesmen diagnostik, maka pembelajaran saya lakukan dengan membagi kelas menjadi 3 kelompok belajar dengan harapan bahwa mereka dapat berkolaborasi dan saling berbagi pengetahuan dengan teman sekelompoknya, serta mampu mempresentasikan hasil pengamatan dan rangkuman belajar tentang materi fotosintesis pada sesi akhir pembelajaran. Di tahap apersepsi pembelajaran di kelas, terlebih dahulu saya mempersilahkan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum belajar. Kemudian saya menyapa murid dan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk menstimulasi pengetahuan awal murid tentang materi-materi yang akan dipelajarinya. Kemudian, kegiatan dilanjutkan dengan melakukan absensi kehadiran murid, serta melakukan ice breaking untuk memberikan motivasi belajar kepada murid melalui games fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sudah sarapan? Hari ini kita akan belajar tentang fotosintesis. Ada yang pernah tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis itu apa? Sepertinya belum fokus ya, belum semangat. Biar semangat kita berdiri sama-sama yuk. Berdiri semua. Kita berdiri semua, ya. Oke. Perhatikan Bapak, ikuti apa kata Bapak ya. Ikuti apa yang Bapak katakan. Ya, Bapak ulangi. Ikuti cukup apa yang Bapak katakan. Ya. Sekarang taruh telunjuk kalian pada hadapan kalian di depan sini ya. Lihat telunjuknya, lihat ujung telunjuknya, lihat, perhatikan, fokus di situ, ya. Kemudian putar secara perlahan telunjuknya, putar ke arah jarum jam, putar seperti ini. Terus putar
Pelan-pelan, pelan-pelan putar. Lama-lama makin cepat, makin cepat, makin cepat. Putar lagi, tempelkan pada dagu. Tempelkan pada dagu. Salah semua. Kan Bapak bilang ikuti apa yang Bapak katakan. Itu dagu bukan? Selanjutnya saya menyampaikan tujuan pembelajaran kepada murid. Pada sesi kegiatan inti, saya memberikan penjelasan awal terkait materi, kemudian mengarahkan murid untuk mengakses informasi tentang materi fotosintesis berdasarkan gaya belajarnya dalam kelompok belajar mereka masing-masing. Pada pembelajaran diferensiasi konten, murid di dalam kelompoknya masing-masing mengamati bahan ajar dan berdiskusi secara kolaborasi dalam menentukan ide serta gagasan terkait materi pembelajaran. Pada kelompok belajar visual, murid melaksanakan pembelajaran dengan menonton video animasi proses fotosintesis pada gawai laptop. Kemudian pada kelompok belajar auditori, murid mengakses informasi materi melalui kartu teks artikel tentang fotosintesis yang dibacakan oleh guru dan dilanjutkan dengan murid secara bergantian. Dan untuk kelompok belajar kinestetik, murid melaksanakan pembelajaran dengan melakukan percobaan sederhana di luar kelas, yakni melalui pengamatan hasil proses fotosintesis menggunakan daun segar yang direndam di dalam gelas berisi air bening dan dijemur di bawah terik matahari. Oke, ini kita jemur dulu ya, kita percobaannya di bawah terik matahari. Sekarang pertanyaannya, kenapa harus dijemur di bawah terik matahari? Siapa yang bisa jawab? Karena proses fotosintesis menggunakan energi matahari. Ya, betul. Karena proses fotosintesis itu membutuhkan energi matahari. Pada tahap pembelajaran diferensiasi proses, saya memberikan keleluasaan kepada murid untuk dapat memilih cara mereka dalam mempresentasikan hasil pemahamannya sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka masing-masing. Ada yang menyampaikan pemahamannya melalui berbicara langsung, ada juga yang melalui tulisan karena malu berbicara di depan temannya. Selain itu, ada juga yang mempresentasikan pemahamannya melalui gambar. Pada sesi berdiferensiasi produk, saya memberikan asesmen sumatif yang bervariatif untuk mengukur tingkat pemahamannya terhadap materi fotosintesis, sekaligus sebagai evaluasi pembelajaran. Asesmen sumatif yang diberikan yakni berupa post-test kepada murid, mempersilahkan murid berkomunikasi di depan kelas untuk menyampaikan hasil percobaan dan pemahamannya. Fotosintesis adalah pembentukan oksigen dan makanan dengan bantuan sinar matahari. Hasil fotosintesis adalah oksigen, gula, dan karbohidrat. Ya teman-teman, ini adalah hasil kelompok kami, yaitu ada gelembung di sekitaran daun yang direndam pada air putih. Dari diskusi kami bahwa bahan dalam proses fotosintesis adalah pertama, cahaya matahari bertugas untuk menyempurnakan proses fotosintesis. Kedua, klorofil. Klorofil atau zat hijau daun pada tumbuhan menyebabkan daun berwarna hijau. Selain asesmen sumatif, dilakukan juga asesmen diagnostik lanjutan untuk lebih mengetahui gaya belajar, minat, dan potensi-potensi yang ada pada diri murid. Pada sesi akhir pembelajaran, saya mengajak murid untuk bernyanyi bersama tentang lagu fotosintesis sebagai kesimpulan materi dan penguatan konsep, serta melakukan refleksi pembelajaran. Saya sangat senang karena hari ini saya mendapatkan pelajaran baru dari Pak Anggara. Terakhir, saya memberikan informasi tentang pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Dan pertemuan diakhiri dengan doa penutup dan salam. Bapak dan Ibu guru hebat seluruh Indonesia, demikianlah tadi video praktik baik yang telah saya lakukan di SDN 23 Bantan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Terima kasih atas perhatiannya, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.